Baik, pada malam hari ini kita akan membahas 1 Korintus pasal yang kedua, ya. Nah, di dalam pasal yang kedua ini, Saudara, ada 2 poin saja yang ingin Paulus tekankan, sampaikan kepada orang Kristen, tentu kepada gereja Korintus dan juga kepada kita semuanya, ya, kita bisa petik sebagai pelajaran rohani bagi kita, ya. Nah, poin yang pertama itu Paulus ingin menekankan bahwa dalam misinya atau pelayanannya menekankan bahwa salib Kristus adalah inti dari pemberitaannya, ya. Oke, itu ayat 1 dan 5. Kemudian mengenai hikmat Allah versus hikmat dunia. Ini yang 2 poin. Nah, kalau kita perhatikan Saudara dari ayat yang pertama, ya, bahwa Paulus mengatakan dengan jelas apa yang dia ingin sampaikan kepada jemaat di Korintus, ya, bahwa salib merupakan, dia tekankan hanya salib Kristus yang ingin dia ketahui, bukan hal yang lain. Mari kita perhatikan di dalam ayat pertama mengatakan demikian, ya. Demikianlah pula, ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Nah, jadi dia ingin menyatakan kepada mereka bahwa dia hadir, dia ingin datang kepada jemaat daripada Korintus, ya, bukan dengan kata-kata yang indah. Oke, nah kalau di dalam King James ada perhatikan kalimat apa yang mengatakan the excellency of speech or of wisdom. Oke, nah dia tidak pakai bahasa-bahasa yang indah untuk datang kepada mereka supaya mereka senang dan sebagainya bisa terima Rasul Paulus, ya. Tapi kalau kita perhatikan dia mengatakan bahwa dia ingin menyampaikan kesaksian Allah kepada mereka. Nah, kalau di sini kesaksian Allah itu apa yang dimaksudkan kesaksian Allah, Saudara? Kalau Saudara perhatikan, ya, di ayat pertama dan juga ayat yang ketujuh, ya, di sini dia ingin tekankan bahwa ini merujuk kepada the mystery of God, ya, adalah misterius Allah tentang Injil kasih karunia yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Nah, ini yang belum diungkapkan pada zaman-zaman dahulu. Nah, sekarang diungkapkan melalui Rasul Paulus. Maka itu Paulus memakai istilahnya kesaksian Allah. Nah, saudara bisa bandingkan kata-kata kesaksian ini, saudara. Ya, coba kita lihat dibandingkan dengan pasal yang ke-15, itu Paulus mengatakan bahwa inti daripada Injil itu adalah tentang Yesus yang mati, kemudian dia dikuburkan, dia bangkit kembali, dan itu adalah inti daripada Injil, ya. Oke, nah kalau kita lihat kata misteri ini juga, kalau kita lihat di dalam Efesus pasal 3, Paulus mengatakan ya, dalam bahasa Indonesia itu kalau diterjemahkan di Indonesia itu penyelenggaraan. Nah, di sana dikatakan adalah dispensation, the grace of God. Nah, itu adalah dispensasi anugerah Allah. Nah, apa itu sebenarnya dispensasi anugerah Allah? Itu tentang mengenai adalah gereja, tentang kasih karunia di mana kita diselamatkan hanya percaya saja tanpa ada perlu usaha kita, ya. Itu adalah misteri. Misteri tentang adalah gereja sendiri yang berabad-abad tidak diungkapkan, sekarang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Oke. Nah, soalnya kalau kita lihat apa yang Paulus ingin sampaikan sini, dia datang kepada jemaat sana bukan dengan kata-kata, bukan dengan hikmat manusia dan kemudian kalau kita lihat lagi di ayat 2, nah, dia tidak mau tahu apa-apa. Yang dia tahu, dia ingin tahu adalah salib. Nah, saudara perhatikan ayat yang kedua, ya. Kalau bahasa Inggris kan bagus, ya, Jesus and him crucified. Tapi Yesus yang tersalib. Nah, itu yang ingin dia tekankan, ya. Kemudian kalau kita lihat lagi, Paulus dengan tulus juga dia jujur mengatakan kepada orang-orang Korintus bahwa dia datang kepada mereka dengan kelemahan. Nah, saudara ada lihat di kelemahannya itu situ, ya, weakness. Nah, kalau weakness itu maksudnya apa? Ya, memang secara manusiawi, ya, kita punya kelemahan juga, ya.
Nggak semua orang itu perfect, sempurna, hebat ya. Paulus juga suka sakit-sakitan ya, lemah tubuh kan begitu ya. Sebagai manusia ya begitu keadaannya. Bahkan dia juga datang dengan fear, ada rasa takut. Wah, menghadapi jemaat Korintus ini yang banyak orang-orang pinter karena orang-orang filsuf-filsuf yang hebat di Korintus kan. Kemudian dia juga datang dengan trembling, gemetar ya. Oke, nah, itu adalah menunjukkan sifat manusia yang rendah hati ya. Kita jangan sok tahu, oh saya hebat, saya anak Tuhan, saya sekolah, saya punya dokter teologi dan sebagainya. Enggak, jadi kita jangan menunjukkan kesombongan kita ya. Kita harus jujur mengatakan apa adanya kepada orang lain gitu, apa kepada jemaat lagi, apalagi kepada orang Kristen kan. Nah, dia mengatakan di ayat yang keempat, nah, saudara perhatikan ya kan, di ayat yang keempat mengatakan demikian kan. Ya, coba kita baca. Oke, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat. Nah, tadi dengan kata-kata apa ya? Dan jelas di ayat yang satu kan dengan bahasa yang excellent speech itu enggak ya? Kemudian di sini dia katakan lagi ya yang di ayat 4 itu kan. Oke, nah, pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat. Nah, kata-kata hikmat itu harus adanya hikmat manusia. Nah, lain ini tidak lengkap. Saudara buat catatan ya di yang Alkitab Indonesia ya. Harusnya di situ ada hikmat manusia. Kan dengan kata-kata hikmat manusia yang bisa meyakinkan orang kan. Tetapi apa? Nah, Paulus ini menunjukkan dia datang untuk meyakinkan orang akan kekuatan Roh Kudus, the power of the Spirit and the power kepada jemaat daripada Korintus sendiri. Oke. Okay? Nah, jadi kesimpulannya di ayat yang berikutnya lagi, ya saudara perhatikan di ayat yang kelima. Nah, ini dia ingin tekankan, ingatkan kepada orang-orang Kristen, kepada gereja-gereja, ya kan? Apa yang ayat 5? Coba saya perhatikan. Supaya iman kamu, nah kata iman kamu, jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Nah, intinya itu loh. Jadi iman ini tentu ada hubungannya dengan ya, doktrin, ajaran, ya tentang apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus tadi diataskan dengan jelas. Yang ingin aku tahu itu tidak lain, yang bukan lain, tetapi Yesus yang tersalib. Nah, Yesus yang tersalib itu adalah Yesus yang benar-benar mati sesuai dengan kitab suci, dikubur sesuai dengan kitab suci, dan dia bangkit lagi dengan sesuai dengan kitab suci. Nah, ini adalah dasar iman orang percaya kepada Yesus Kristus kan? Sangat jelas, saudara-saudara ya. Nah, karena itulah dia mengatakan iman kita itu jangan bergantung pada hikmat manusia. Nah, ini sangat bahaya ya, saudara di zaman sekarang ya kita ya. Kalau iman itu berdasarkan kepada hikmat manusia, maka kita lihat banyak gereja-gereja yang tradisional, gereja-gereja tua yang memakai hikmat manusia yang menjadi dogma mereka. Nah, saudara tahu. Ya, kalau kita yang saudara-saudara yang latar belakangnya Roman Katolik, saudara tahu. Apalagi gereja Kristen Ortodok yang banyak tradisi-tradisi yang diputuskan oleh pemimpin agamanya, oleh pausnya, ada dikrit dan sebagainya, itu menjadi dogma. Dogma artinya ajaran gereja yang harus ditaati oleh pengikut-pengikutnya, saudara. Nah, ini jelas. Maka itu masuklah hikmat manusia, ya intermediate atau maksudnya itu bercampur aduk dengan ajaran-ajaran Alkitab dengan tradisi. Nah, kita tolak itu semua ya. Kita harus kembali kepada dasar iman yang berdasarkan kepada Alkitab, bukan berdasarkan kepada tradisi manusia, oke? Atau filosofi manusia. Kita tolak itu semua, ya. Jadi iman kita bergantung kepada hikmat Allah, oke? Dan kekuatan Allah. Ya, nah, sangat jelas. Itu ajaran daripada Rasul Paulus ya kepada jemaat yang ada di Korintus, oke? Nah, kemudian kita lihat lagi ini ada hubungannya yang di atas itu deh. Hikmat yang benar ya, true wisdom.
Mari kita lihat ayat yang ke-6. Oke. Sungguh pun demikian, ya, sungguh pun demikian ya. Kami memberitakan hikmat di kalangan, oke, mereka yang telah matang. Nah, ini kalau kata matang itu dewasa ya, mature ya, betul di bahasa King James Version ini mereka yang perfect, bukan mature, perfect ya. Oke. Kalau terjemahan lain dia pakai mature, yang dewasa ya. Artinya orang-orang Kristen ya yang sudah mulai punya pemahaman, pengertian iman, doktrin, ya mereka disebut ya perfect. King James pakai, ada yang pakai juga yang mature, ya, oke, bukan lagi baby dan sebagainya ya. Oke. Nah, coba kita lihat lagi. Ya, di sini mengatakan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan penguasa yang ditiadakan. Nah, ini terjemahan lain gitu ya. Jadi intinya begini, bahwa Paulus memberitakan Injil ya dengan hikmat Allah. Oke. Kenapa? Karena hikmat Allah itu adalah tentang Injil Yesus Kristus ya. Itu adalah kuasa Allah sendiri. Sangat jelas ya. Nah, kemudian ayat 7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah, ayat 7 ya. Yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Nah, ini sih disinggung lagi ada rahasia ya. Di sini ya, the mystery ya. Yang kita sudah di atasnya sudah saya sebut tadi, itu kan tentang rahasia yang Tuhan tersembunyi sekarang sudah dinyatakan ya oleh Rasul Paulus, itu tuh mengenai dispensasi anugerah Allah atau dispensasi gereja sekarang ya, yang kita yakini itu bahwa di mana orang yang percaya Yesus, yang mendengar Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama adalah orang Yahudi, kemudian adalah orang Yunani. Nah, itu adalah kuasa Allah, itu hikmat Allah itu. Jadi saudara dan saya ya percaya Yesus itu karena hikmat Allah, karena Injil yang membawa kita kepada keselamatan di dalam Yesus Kristus dan kita diselamatkan. Oke. Kemudian ayat ke-8, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia ini. Ya sudah tentu ya, orang-orang yang dulu orang berdosa, mereka tidak mengenal hikmat Allah. Ya, mereka hanya penuh dengan kebencian kepada Yesus. Apalagi orang-orang Farisi, Saduki, ya mereka menuduh Yesus menghujat Allah karena menyatakan dirinya anak Allah. Maka Yesus dijatuhi hukuman mati oleh namanya apa loh, dijatuhi hukumannya oleh ini persidangan agamanya Yahudi pada Yesus. Oke. Kemudian kita lihat Paulus mengatakan demikian, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh manusia, oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Oh, tentu ini ada hubungannya dengan spiritual, hal-hal rohani. Sulit bagi dunia menerima hal-hal yang rohani, ya itu untuk kita. Nah, kenapa kita bisa memahami, mengerti ya? Karena saudara dan saya menerima Yesus, menerima Injil tuh, Anda bisa terima ya kebenaran, ya kan ya untuk kita. Gitu. Kemudian ayat yang 10, karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, dengan Roh Kudus yang bekerja. Makanya sudah kita lihat ya di dalam penginjilan dan di dalam pemberitaan Injil itu Roh Kudus selalu turut bekerja ya. Ya, apa tugas Roh Kudus? Menginsafkan dosa, ya kan? Menuntun kita ke dalam kebenaran. Dan yang lain tugasnya tugasnya daripada Roh Kudus sendiri. Oke. Kemudian ayat 10, karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, dan oleh Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ya, tidak bisa kita ngerti tentang Allah sendiri ya. Hanya Roh Kudus yang bisa menyelidiki, mengetahui ya daripada Allah sendiri. Oke. Kemudian yang ke-11, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi begini, ya kan? Saudara, kadang-kadang kita tidak mengenal diri kita sendiri ya.
kita tidak tahu diri kita sendiri ya. Ya enggak, yang sedalam-dalamnya, ya kan? Kecuali roh kita yang tahu diri kita, dan Tuhan Allah yang tahu. Tuhan tahu diri kita, sedalam diri kita. Si kita sendiri aja kadang-kadang tidak tahu akan diri kita sendiri. Oke. Nah, ketiga yang ayat 13. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Jadi begini, kita menafsirkan segala sesuatu itu, saudara-saudara ya. Ya, ada hal-hal rohani ya. Harus dengan pakai rohani juga. Tentu dengan Roh Kudus ya, menafsir. Yang masalahnya begini, kita kadang-kadang bisa salah menafsir karena kita menafsir menurut hikmat manusia. Ya, ini yang bahaya. Ya dong? Makanya itu kita harus menafsir, harus pakai spiritual, not pakai human wisdom untuk menafsir firman Tuhan, ayat firman Tuhan. Nah, makanya kalau dinafsir dengan firman Tuhan, maka itu timbullah ya kesalahan dan juga penyimpangan-penyimpangan di dalam doktrinal ya, di dalam gereja ya. Oke. Nah, Paulus menjelaskan demikian katanya di ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah ya. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, ya sudah pasti, dan dia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani, ya kan? Banyak orang nggak ngerti tentang Yesus kan, hanya tahu nama Yesus. Oh apa Yesus? Yesus kan manusia. Oh, dia nggak ngerti Yesus itu memiliki dua natur, ya kan? Orang dunia nggak ngerti, nggak tahu, nggak bisa terima itu. Yesus ada truly man and truly God, ya kan? Manusia sejati dan Allah sejati. Bisa nggak dia terima? Nggak bisa. Kenapa? Ya karena dia nggak punya roh dalam hidupnya, di dalam apa nama itu, di dalam pikiran apa di dalam hidupnya nggak ngerti dia, ya kan? Nah, kemudian ayat 15 mengatakan, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tapi ia sendiri tidak nilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Sehingga ia dapat menasihati dia, tapi kami memiliki pikiran Kristus. Ya, sudah pasti kita tidak bisa mengetahui pikiran Tuhan ya. Yesaya di dalam Yesaya mengatakan bahwa pikiran Tuhan bukan pikiranmu, pikiranmu bukan pikirannya Tuhan. Engkau nggak bisa mengerti akan pikiran Tuhan, hanya Roh Allah saja yang bisa ngerti Tuhan kan? Oke. Nah, kemudian apa yang Paulus di sini ingin sampaikan kepada orang-orang Korintus mengatakan ya sudah pasti bahwa kita tidak mengetahui pikiran Allah betul, tapi kita mohon pimpinan Tuhan. Ya, kita mohon ya. Maka itu Paulus mengatakan kita memiliki pikiran Kristus. Lalu pikiran Kristus apa? Coba kita lihat di Filipi pasal 2 ayat 5. Coba. Apa itu pikiran Kristus? Coba kita lihat, kita bandingkan dengan Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima. Oke. Filipi 2 ayat 5. Oke, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menurut pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, apa itu? Nah, coba lihat ayat 6. Oh, walaupun dia adalah dalam bentuk form of God, bentuk Allah, dia tidak ya menyamakan diri equal with God. Nah, ini kerendahan hati Kristus ya. Ya, sifat karakter Kristus. Nah, ini kita harus ada pikiran itu, ya, mempunyai pikiran Kristus. Kemudian dia mengambil bentuk manusia ya. Walaupun dalam upaya mengambil kesetaraan Allah, melainkan telah mengosongkan, di sini kata mengosongkan ya, dirinya, mengambil rupa apa? Hamba lagi, bukan hanya manusia tapi hamba. Hamba kan dalam apa konsep duniawi itu kan statusnya sangat rendah ya. Kan hamba kan? Ya enggak? Slave, budak kalau bahasa kasarnya ya. Kenapa? Karena dia mengambil form bentuk itu sebagai hamba untuk melayani. Melayani siapa? Melayani orang-orang berdosa, mati bagi orang berdosa ya. Ya kan? Kemudian kalau sudah perhatikan di ayat yang ke-8 lagi apa? Dan dalam keadaan sebagai manusia, ya ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati.
bahkan mati di kayu salib. Nah, bagi orang Yahudi, mati di salib itu adalah satu penghinaan besar, saudara. Maka itu sampai hari ini mereka nggak bisa terima Yesus. Masa dia mati konyol? Dia sudah apa nama itu anaknya Yusuf tukang kayu, kemudian dia mati lagi dihina di atas kayu. Bagaimana bisa diterima sebagai Mesias? Dalam konsep orang Yahudi, Mesias harus datang seperti raja yang perkasa. Nah, mereka tidak menyadari Yesus nanti akan datang sebagai raja yang perkasa. Nah, mereka yang kemudian bertobat itu akan kaget ya, bahwa Yesus yang mereka salibkan itu ya datang seperti raja yang perkasa, ya, bukan seperti baby lagi, bayi yang lemah. Oke. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, nah, karena itu kita lihat dua poin ini sangat penting bagi kita ya. Ya bahwa iman kita jangan ditaruh berdasarkan kepada hikmat manusia. Nah, kalau you pakai hikmat manusia ya maka timbullah ajaran-ajaran penyimpangan dalam gereja ya, yaitu percampuran antara ya hikmat manusia dan juga ajaran-ajaran Alkitab. Oke, kemudian kita lihat juga bahwa Paulus mengatakan bahwa tidak ada yang ingin dia tahu, hanya yang dia ingin tahu adalah Yesus Kristus yang tersalib. Nah, itu adalah berita inti Injil yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Kiranya Tuhan memberkati kita pada malam hari ini. Biarlah renungan hari ini boleh membantu pemahaman kita, pertumbuhan iman kita di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati kita semuanya. Amin.